Hai teman-teman, pernah gak sih kalian ngebayangin kalau kalian bisa punya asisten pribadi? Contoh dia bisa ngerjain email, habis itu ngerjain laporan, habis itu ngerjain coding. Nah, pernah gak sih kalian kebayangin kayak gitu? Coba kita simak abis ini. Nah, kenalin, namanya Agentic AI. Tapi tunggu dulu, ini hal baik atau buruk yang kita dapat? Nah, yang kita lihat eh, untuk eh, untuk saat ini kita melihat gimana teknologi di bidang industri berfungsi. Makanya, apakah dengan tugas-tugas ini, dengan keberadaan Agentic AI ini akan semakin baik atau semakin buruk? Nah, habis ini simak terus videonya. AI, apa sih itu AI? AI atau Artificial Intelligence merupakan kecerdasan buatan, yaitu sistem atau mesin yang didesain untuk berpikir seperti manusia. Contohnya seperti Siri, Google Assistant, dan juga ChatGPT. Mereka didesain untuk dapat membantu kita dalam bekerja, belajar, dan bahkan memberi kita saran. Nah, agentic AI itu satu level tingkatannya di atas AI biasa. Bedanya apa sih AI dan agentic AI? Nah, kalau AI sendiri itu bedanya dia hanya memberikan output atas input yang kita berikan. Dengan contoh, kita memberikan AI itu sebuah soal. Nah, AI itu hanya menjawab soal yang kita berikan tanpa memiliki kreasi atau soal-soal yang bisa mirip seperti soal tersebut. Beda dengan agentic AI, jika kita memberikan sebuah soal pada agentic AI tersebut akan menyelesaikan soal tersebut, dan juga mungkin ada option-option lainnya gitu untuk mengerjakan atau mempermudah pengerjaan soal tersebut. Begitu. Oke, istilah gampangnya AI punya inisiatif sendiri, seperti personal AI assistant. Seperti contohnya ada ChatGPT maupun memory or planning tools yang bisa dibilang dia juga bisa belajar dari kebiasaanmu, lalu mengatur jadwal, mengingat prioritas, dan mengatur pekerjaan harianmu otomatis. Lalu yang kedua ini ada robotics plus AI agent. Contoh seperti Tesla Bot, Boston Dynamic plus AI Planning, yang bisa dibilang robot yang ditenagai oleh AI agent dan bisa bekerja mandiri seperti mengatur gudang. Di industri sekarang ternyata sudah banyak bisnis yang menggunakan agentic AI itu sendiri. Seperti pertama ada otomatisasi proses yang dimana email-email yang dijalankan atau dikirimkan oleh perusahaan itu ternyata sekarang sudah menggunakan AI. Agentic AI itu sendiri. Yang kedua ada manufaktur yang dimana faktorial ataupun proses penjalanan sebuah mesin itu berbasis AI. Jadi AI itu sudah merancang agar mesin itu berjalan sesuai waktu dan tempat yang kita inginkan. Yang ketiga ada finansial yang dimana AI dapat mencari atau mengolah data finansial pasar yang kita butuhkan. Tuh. Nah, sebenarnya masih banyak lagi sih bisnis-bisnis yang dijalankan oleh AI. Tapi asal kalian tahu ada satu bisnis yang dimana semua isinya dijalankan oleh AI loh. Nah, lalu apa sih dampaknya terhadap industri dan juga lapangan pekerjaan? Yang pertama yaitu penghilangan pekerjaan rutin dan juga menengah, seperti administratif, operator, dan juga analisis data tingkat dasar mungkin akan terpengaruh dengan adanya AI. Yang kedua ada perubahan model bisnis, di mana bisnis sepenuhnya dijalankan oleh AI atau agen AI, di mana mereka merupakan tenaga kerja utama. Contohnya yaitu website dropshipper yang sepenuhnya dikendalikan oleh AI. Yang ketiga munculnya lapangan pekerjaan baru, seperti yang pertama ada AI trainer, yang kedua ada prompt engineer, yang ketiga ada AI ethic officer, dan yang terakhir ada agent arsitek. Nah, kalau ngomongin agentic AI pasti ada dua nih, ada tantangan maupun peluang. Tantangannya itu sendiri banyak nih orang-orang yang buta akan teknologi gitu, dan banyak juga orang yang perlu adaptasi lebih lanjut terhadap
agentic AI sendiri ataupun AI itu sendiri gitu. Nah, tapi kalau ngomongin peluangnya juga lumayan banyak nih. Kita bisa mengerjakan sesuatu lebih efisien. Kita bisa mengerjakan sesuatu dengan strategis, dengan fokus gitu. Dan soalnya di beberapa aspek AI yang akan mengatur hal tersebut gitu. Yang ketiga, kita jadi bisa lebih kreatif gitu karena ya kita fokus akan satu hal itu gitu. Nah, jadi kalian mau jadi bagian dari perubahan atau korban dari perubahan itu sendiri? Kesimpulannya, agentic AI bisa jadi teman super kita dan bisa jadi saingan berat juga. Tapi yang penting, bagaimana kita bisa terus belajar, adaptif, dan juga jangan takut teknologi. Karena pada akhirnya bukan AI yang menggantikan kita, tapi manusia yang menggunakan AI akan menggantikan manusia yang gak mau pakai AI. Makasih udah nonton.